Ferrattiferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo para sahabat Ferrattiferro, perkenalkan kami pada kesempatan kali ini mau mereview dan membahas mengenai sistem pemanas pada mesin kopi pada saat ini. Kita tahu untuk sistem pemanas ini sekarang yang kita tahu itu adalah thermoblock, boiler, dan heat exchanger atau kita singkat HX. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut kita akan berbicara dan membahas dengan Saudara Juliano. Oke, halo sahabat Ferrattiferro. Oke, Saudara Juliano. Ini saya ada pertanyaan mengenai ketiga sistem pemanas itu ya, HX, boiler, dan thermoblock. Bisa dijelaskan kelebihan dan kekurangan, bukan kekurangan, minusnya dari masing-masing sistem pemanas itu? Baik, memang kita ketahui ya di sistem pemanas pada masing-masing mesin kopi itu memang terdapat tiga, yaitu boiler, heat exchanger atau kita sebut HX, dan juga thermoblock. Masing-masing memang punya kekurangan dan kelebihan. Kita bahas mulai dari boiler. Boiler itu biasanya kelebihannya itu dia mampu menampung air lebih besar. Betul. Kapasitasnya, yang hasilnya akan memberikan tekanan ataupun distribusi air ke arah grupet lebih konstan. Bisa dikatakan karena berimbas dari kapasitas dia yang besar, dan juga biasanya di mesin-mesin sekarang itu sudah ada yang menggunakan double boiler sampai triple boiler ataupun orang-orang sebut multi boiler. Jadinya di masing-masing part, contoh di steam one, hot water one, dan juga group head, mereka punya station boiler masing-masing. Akan jauh lebih stabil, akan jauh lebih konstan setiap kali brewing espresso dan juga steaming untuk susunya, seperti itu. Kelemahan dari boiler ini itu di bagian power biasanya. Besar. Dan juga harganya lebih mahal ya? Iya, dan harganya pasti di atas dari teman-teman pemanas lainnya, seperti itu Pak. Tapi memang untuk menjawab kebutuhan komersil, boiler ini memang jawaban yang paling benar. Kenapa? Di mana ada demand yang tinggi, konsumen yang tinggi, boiler ini kita bisa bilang mesin yang bisa kita ajak untuk perang lah. Untuk secara komersil ini sangat mendukung, sangat support, seperti itu. Lalu yang selanjutnya tipe pemanas itu heat exchanger. Heat exchanger ini lahir menyerupai dengan boiler. Sama-sama memiliki boiler, tapi ada satu boiler ataupun di dalam boiler masih ada boiler itu. Ada boiler lagi yang menumpang di dalamnya itu. Kelebihan dari HX ini atau heat exchanger ini, si pemanas ini biasanya lebih hemat daya. Ya. Betul. Lalu juga biasanya ruang dalam cover ataupun mesin espresso tersebut biasanya akan lebih punya banyak ruang. Jadi istilahnya sirkulasi di dalam mesin akan lebih leluasa. Biasanya kebutuhannya memang berbeda dengan mesin-mesin dengan boiler, apalagi dual boiler ataupun triple boiler. Mesin HX ini memang menjawab teman-teman ataupun sahabat-sahabat kopi, sahabat Ferrattiferro di luar sana yang butuh mesin espresso dengan kapasitas produksi medium to low. Medium to low, Iya, kenapa saya bilang medium to low? Biasanya HX itu kapasitas boilernya tidak sebesar boiler. Dimana yang pastinya itu untuk pembuatan espresso ataupun sajian kopi secara kontinu tidak akan sebanyak menggunakan boiler. Seperti itu sih Pak. Dan untuk heat exchanger ini biasanya itu dipakai di kita sebutnya kedai ataupun warung kopi yang sudah menggunakan mesin espresso, dan mereka pun cari hasil espresso yang setidaknya sangat bagus dan steamingnya yang sangat bagus, seperti itu. Yang selanjutnya itu di bagian thermoblock atau pemanas thermoblock.
biasanya kita bisa temukan pemanas ini itu di mesin-mesin espresso home appliance atau rumahan. Home use ya. Home use. Ada juga memang yang di bagian office, mesin-mesin untuk spesifikasi di office. Oke. Seperti itu ya. Mengapa thermoblock digunakan sebagai pemanas untuk rumahan? Yang pertama, pemanasannya yang sangat cepat. Karena kenapa thermoblock itu tidak punya boiler ataupun tangki pemanas, Ya, Pak. cuma elemen aja yang Elemen dialirin sama air. air panas ya. Betul. Sorry, Air suhu biasa, ruang, jadi betul. air panas. Iya, Ya. jadi sistemnya itu pompa akan menarik air dari sumber air. Ya. Contoh, misalkan memang mesin ini dari tangki penampungan air akan didistribusi ke arah si thermoblock, si kumparan panas ini melewati kumparan panas dan akan didistribusi ke arah group head. Jadilah air panas. Oke, mesin ini disarankan untuk di rumahan. Kenapa? Pertama, pemakaian di rumahan itu ataupun home appliance pasti tidak Terlalu crowded. tidak terlalu crowded. Kapasitasnya hanya memang home appliance ya paling Ya. sekitar 5-10 cup sekali buat seperti itu. Yang jadinya setidaknya saat pembuatan espresso itu tidak butuh pembuatan yang terlalu kontinu sekali panjang. Dimana seperti kita tahu, contoh memang ini kumparannya panas, tapi setidaknya yang tadi saya utarakan di sebelumnya, air suhu ruang ini akan mendistribusi ke arah si kumparan panas ini, yang dimana tadinya panas, lalu mungkin pertama panas, kedua panas, ketiga mungkin tidak akan lebih konstan secara temperatur ya Pak ya. Itu jadi kalau misalkan memang untuk rumahan ini sangat recommended sekali, pemanasannya cepat, lebih hemat daya. Hemat dayanya ini bisa kita simulasikan karena pemanasannya sangat cepat ini Pak. Sangat cepat. Mungkin kalau untuk di boiler itu biasanya butuh sekitar 15 menit untuk pemanasan. Di heat exchanger itu kurang lebih di 21 menitan kurang lebih. 10 menit. Ya 4-10 menit tergantung kapasitas si heat exchanger ataupun boiler. Nah, untuk si thermoblock ini Di bawah 1 menit. di bawah 1 menit ya. Paling terlama itu biasanya 2 menit. Oke. Terlama itu biasanya. Tadi Anda menyebutkan kalau untuk thermoblock lebih ke home base ya, kita ngomong home use lah. Bukan berarti ke coffee shop kecil pasti bisa juga dong. Coffee shop kecil ya, kalau mungkin kita ngomong satu harinya cuma berapa puluh cup tuh masih bisa kalau untuk pemakaian thermoblock ya. Betul. Masih Artinya bisa. Dia waktu bikin ada jeda berapa menit itu masih bisa. Oke, betul kan? betul. Karena waktu dia mengeluarkan terus-menerus itu air panasnya otomatis kan dia punya suhu di thermoblock menurun. Tapi dia butuh waktu cuma beberapa detik kemudian panas lagi. Betul, ya kan? Pak. Seperti itu. Ya. Iya, betul. Memang tidak menutup kemungkinan mesin-mesin yang berthermoblock ini ada disisipkan di mesin-mesin komersil. Oke. Ada juga memang, betul Pak. Memang tapi itu tugas untuk teman-teman sekalian tahu kalau thermoblock ini mempunyai kapasitas juga. Kapasitasnya di arah kapasitas produksi. Ya. Jadi carilah mesin espresso sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Kapasitas yang kita butuhkan, market yang kita memang dapat. Ya kan, sesuai satu lagi ujungnya budget ya otomatis. Betul Pak. Oke. Iya. Mengenai heat exchanger ya, kadang-kadang ada orang yang salah kaprah mengenai bahwa heat exchanger ini terdiri juga boiler, single boiler ya. Dia numpang di boiler. Jadi kalau ada double group berarti ada 2 heat exchanger di boiler utamanya. Bukan seperti itu ya? Bukan Pak. Bukan ya? Iya. Jadi biasanya di dalam mesin yang heat exchanger double group itu tetap satu boiler. Satu boiler. Tapi ada satu boiler yang menumpang di dalamnya tetap Satu boiler atau dia bukan dual HX itu dalam satu boiler. Menyuplai satu HX itu menyuplai ke masing-masing group head. Bukan biasanya. Bukan. Jadi satu HX ini untuk dua boiler. Biasanya memang yang kapasitasnya lebih besar aja Pak. Oke, lebih besar. Saya pernah baca ya, HX ini masih digunakan karena dia tidak menyimpan air yang terlalu lama ya katanya ya. Kita tahu ya kalau air mineral kalau terlalu lama akan berbau besi seperti itu. Iya. Saya pernah baca seperti itu ya. Jadi kalau heat exchanger itu kelebihannya salah satunya itu dia menampung air yang tidak terlalu lama untuk didistribusikan ke group head. Jadi bau besinya tuh tidak ada menurut beberapa coffee enthusiast yang pernah saya baca seperti itu. Betul ya? Oke. Sebetulnya untuk
penyimpanan di dalam boilernya Pak, boiler HX-nya itu sebenarnya kurang lebih sebenarnya sama. Cuman memang yang perlu diperhatikan oleh sahabat Verativero dalam pemilihan air untuk mesin espresso memang yang bermineralnya sedang Kalau atau bisa rendah. mineral, betul ya? Betul, iya memang min plus ya, ada kekurangan ada kelebihannya kalau sahabat Verativero mau pakai yang tinggi mineral ataupun rendah mineral. Ya. Biasanya yang tinggi mineral memang lebih cepat akan menyebabkan bau dan juga keraknya yang produksi keraknya yang lebih cepat. Ya. Seperti itu. Tapi memang mineral ini cukup mendongkrak flavor atau rasa si kopi sih menurut jadi Pak. mineral juga berpengaruh Iya. pada flavor espresso Hasil sendiri brewing, gitu ya? betul Oke. Pak. Ya memang, maka dari itu memang ada beberapa pilihan air yang dipercaya oleh teman-teman di luar sana untuk pemakaian produksi kopi ataupun di mesin espresso. Khusus pakai air itu? Iya, biasanya mereka pilih karena tidak terlalu mengorbankan rasa, tidak terlalu mengorbankan dampak untuk si mesin espressonya tersebut. Ada beberapa memang pilihannya. Tuh, seperti itu. Sahabat Verativero. Terus saya ada beberapa pertanyaan ke saya ya. Dia pernah nanya untuk HX sendiri itu sebenarnya ditemukan tuh pada tahun berapa sebenarnya? Mungkin ini masih rancu ya karena kita juga belum tahu ya. Cuman yang saya tahu rata-rata memang HX ini digunakan pada grup E61 ya, betul? Iya, betul. Rata-rata di mesin memiliki grup head ataupun dengan grup head E61 itu sudah digandrungi dengan boiler HX. Memang banyak dari teman-teman coffee enthusiast di luar sana yang menarik kesimpulan, oh ini sepertinya lahir bersamaan dengan si grup head E61 karena pun memang dari tahun 1961 ya. Grup head E61 makanya disebut 61 sampai sekarang masih jadi primadona. Primadonanya kenapa? E61 ini grup head yang diakui heavy duty yang terus juga sangat bandel lah. Berpengaruh ke hasil espresso? Pengaruh ke hasil espresso itu lebih ke arah ininya Pak. Tekanannya? Betul, pressure-nya ke arah konstannya. Ya. Jadi dia lebih lebih baik sih memang dibanding grup head yang lainnya. Cuman memang E61 itu lebih banyak disandingkan ke arah HX. Iya, HX dan juga rata-rata memang penggunaannya lebih banyak yang manual. Manual ya. Iya, betul. Tapi memang di varian Verativero ada beberapa mesin komersil berkapasitas dengan grup head E61. Ini seperti di belakang ini ya? Iya, ini salah satu yang manual. Kita ada beberapa brand tipe baru seperti Arpeturo, Cortenali itu sudah menggunakan grup head E61 tapi sudah otomatis. Jadi kalau yang seperti Mozzafiato ini masih manual ya? FCM 3121A ini menggunakan grup head E61 dan manual ya untuk brewingnya, start and stopnya. Plus minus sih Pak, memang Pak ya. Untuk penggunaan ini. Kalau saya bicara untuk coffee enthusiast, Mozzafiato ini luar biasa sih untuk kita espresso profiling, eksperimen, mengeksplor biji kopi kita ini ke arah mana sih potensinya, itu Mozzafiato ini bisa kita punya banyak variabel yang bisa kita kulik. Sebelahnya ini termoblok ya berarti ya? Ya, ini tipe FCM 3012 berkapasitas dual termoblok. Dia ini yang salah satu mesin termoblok kita, salah satu best seller juga untuk banyak customer ataupun sahabat Verativero yang pilih 3012 untuk coba startup mulai dari kedai kopi kecil. Seperti itu. Nah, di sebelah sini juga ada Alora Pak. Itu udah multi boiler ya? Ya, kita sebut multi boiler ataupun ya multi berarti kan lebih dari satu. Multi bisa 2 atau 3 ini. Di satu grup ini memang di dual boiler. Berarti di depannya ada grup boiler lagi ya? Ada satu boiler lagi. Ke ke grup headnya ya, Mas? Iya.
Berarti kalau kita ngomong seperti ini, artinya suhu yang dihasilkan dari boiler di grup head itu lebih stabil ya? Betul. Mengapa memang di Veratifero itu di mesin-mesin komersilnya sudah disisipkan, apalagi yang boiler ya Pak ya, sudah disisipkan multi boiler. Itu fungsinya untuk menstabilkan suhu. Iya, selain itu juga agar saat mau pembuatan espresso yang lebih kontinu akan lebih stabil. Lebih stabilnya dalam artian contoh, di saat kita pembuatan espresso pertama, kalau bukan multi boiler biasanya itu akan ada pergeseran temperatur yang cukup signifikan. Nah, di mesin-mesin Veratifero itu yang boiler, dia sudah disisipkan multi boiler itu. Jadi saat pembuatan espresso pertama mau lompat yang langsung kedua itu tidak terlalu ada gap yang berarti Pak suhunya. Mungkin sampai berapa puluh belasan cup ya mungkin baru ada perbedaan ya? Iya, biasanya itu perbedaannya saat kalau misalkan pompa mulai menarik air dari suhu ruang untuk ke arah si service boiler. Oh ya. Itu karena kan pastinya nantinya si boiler tambahan ini ambil air dari si service boiler, dimana kalau misalkan service boilernya ini memang masih dalam keadaan belum top temperatur ataupun temperatur yang kita mau, pasti akan ada drop temperatur. Tapi selama sejauh ini memang Veratifero ini di kelasnya punya boiler paling besar sih Pak. Jadi untuk menjawab kapasitas boiler di mesin komersil Veratifero ini cukup besar dan cukup support sekali untuk komersil. Gitu, sahabat Veratifero. Oke, untuk kita balik lagi ke HX ya. Saya pernah baca lagi kalau HX ini sebenarnya diciptakan agar tidak membebani boiler ya, seperti itu ya. Jadi dia satu boiler, ada satu boiler di dalam lebih efisien dibanding ada dua boiler di masing-masing tempat gitu loh. Katanya sih saya pernah baca kalau HX itu tidak membebani boiler gitu. Benar nggak? Tidak membebani boiler. Lebih ke arahnya sih memang untuk ke arah power sih Pak. Power atau power consumption-nya. Power consumption-nya pastinya ini cukup hemat ya, sangat hemat malah. Sangat hemat daya, lalu juga untuk membebani boiler memang tidak membebani boiler karena hasil produksi dari boiler pun ini sebenarnya kurang lebih kerjanya akan sama. Berarti grup si HX ini memang menyuplai ke grup head ya, untuk dia punya boiler itu memang dia service boiler ini untuk ke HX dan juga untuk steam dan air panas. Betul ya? Iya. Jadi si boilernya ini main boilernya bukan si HX-nya Pak ya, main boilernya ini akan berfungsi untuk mensuplai air dan uap, powernya istilahnya untuk ke steam one sama hot water one biasanya. Lalu karena memang kalau untuk penggunaan espresso itu kan kebutuhan airnya tidak sebanyak kita butuh air panas Pak dalam sebuah americano. Let's say misalkan kita buat satu single shot espresso itu mungkin dalam satu mesin itu butuh sekitar 50 sampai 60 mili saja. Jadi maka itu untuk si group head akan ambil subsidinya dari si heat exchanger Pak. Betul, karena tabung ataupun heat exchanger yang menumpang di dalam boiler ini itu sudah sangat cukup untuk pembuatan espresso. Karena debit airnya pun kebutuhannya tidak terlalu banyak. Balik ke boiler lagi ya. Untuk material boiler yang paling bagus menurut saudara apa ya? Boiler mungkin paling bagus tingkatan 2 sampai mungkin yang paling rendah lah gitu kan. Rendah ya. Jadi sahabat Verati, untuk boiler ini biasanya berbahan dasar itu ada yang tembaga atau copper. Lalu juga stainless steel dan pastinya aluminium. Seperti itu. Mana sih yang paling baik? Copper ya. Copper itu biasanya menjaga suhu akan lebih stabil. Terus juga dia itu untuk tingkat korosi itu sangat minim Pak, dibanding memang stainless dan juga si aluminium. Ya, yang kedua itu aluminium dan yang ketiga memang yang kedua itu stainless steel, yang ketiga itu aluminium. Biasanya di boiler ini juga beberapa boiler sudah ada yang tetap di wrapping Pak, walaupun dia tetap dia dari aluminium, dia mulai berbahan dasarnya copper, biasanya sudah ada ya yang mengcover di luarnya seperti aluminium foil lagi di luarnya. Itu
Fungsinya untuk apa? Untuk tetap menjaga suhu biar tidak terlalu cepat drop. Ya. Seperti itu. Akhirnya yang berdampak kepada apa? Kepada power konsumsi. Karena kan pasti ada termostat yang otomatis menyala ketika temperatur itu harus dipanaskan. Iya, betul. Seperti itu. Dengan adanya pembungkus istilahnya yang berbahan dasar biasanya itu aluminium foil di luar si boiler, itu akan menjaga temperatur suhu si boiler akan lebih awet lah Pak, lebih awet. Jadi heating ataupun pemanasan tidak akan lebih sering yang berdampak kepada power yang tadi saya bilang. Istilahnya itu dia sebagai isolator ya. Iya. Isolator panasnya tidak banyak keluar ya. Betul. Mungkin dalam di kulkas itu dia siklopen pentana ya kurang lebih menahan dingin nggak keluar seperti itu ya. Betul. Terus mengenai material ya, saya pernah baca juga. Sebenarnya material koper, tembaga sama stainless itu tidak membuat efek yang negatif bagi orang yang punya gangguan lambung. Karena kalau air bersentuhan dengan aluminium itu kadang tidak bagus bagi orang yang ada gangguan lambung. Jadi yang paling bagus koper sama stainless. Iya, seperti itu ya. Iya Pak. Nah, untuk di gangguan lambung memang banyak cara juga Pak untuk pembuatan espresso, tricky juga. Makanya beberapa mesin sekarang ini sudah disisipkan fitur pre-infuse. Pre-infuse ya. Pre-infusion itu pertama untuk istilahnya memberikan ekstraksi awal, di mana nantinya kalau misalkan di brewing manual brew itu biasa orang-orang sebut blooming, jadinya gas itu sedikit banyak rilis dan juga kopi yang sudah kita giling ataupun sudah dari portafilter itu akan lebih maksimal lagi nanti di saat brewingnya Pak. Seperti itu. Dan yang selanjutnya juga memang lebih ke arah untuk menghindari penyakit lambung, ya disarankan juga untuk pola hidup sehat yang pastinya, dan juga yang pastinya juga kapasitas ataupun kapasitas konsumsi per harinya seperti itu. Oke, jadi begitu ya pembahasan kita untuk mengenai ketiga sistem pemanas ya, plus minusnya. Sistem pemanas. Jadi boleh disimpulkan ketiga-tiganya ini bagus ya. Tiga-tiganya bagus. Tergantung kebutuhan kita. Betul. Nah, kebutuhan kita seperti apa gitu loh. Jadi misalnya kita punya kebutuhan coffee shop misalnya untuk A. Kita membeli yang B, itu kan berpengaruh nanti ke ROI kita ya kan. Iya, betul. Karena memang barang yang kita beli itu cukup mahal ya kan, misalnya sedangkan kita tahu sekarang ini persaingan di coffee shop cukup banyak ya. Ya, cukup ketat Pak. Ketat ya, dengan hasil kopi yang kita jual juga tidak begitu mahal. Artinya kalau barang yang kita harusnya beli A ke B itu otomatis menambah beban kita gitu ya. Iya. Sebaliknya juga misalnya kita butuhnya B, kita beli A, itu juga nanti mengganggu performa pas kita di coffee shop seperti itu ya. Betul ya Pak. Memang ada baiknya sebelum sahabat Veratifero ada keputusan untuk mengambil ataupun membeli sebuah mesin espresso, ada baiknya dikonsultasikan dengan tim terkait. Soal kapasitas, juga mungkin bisa bicara soal budget, dan juga memang sebenarnya Pak saya sudah punya market dengan sekian-sekian. Pastinya nantinya tim kita akan lebih mudah memberikan kesimpulan, Pak sebenarnya Bapak lebih cocok seperti ini. Kalau sudah ada gambaran pasti akan lebih mudah Pak untuk mengidentifikasi kebutuhannya seperti apa, dan biar tidak salah beli lah, tidak dua kali beli gitu Pak. Mesin juga berhubungan dengan sistem pemanas yang kita bicarakan tadi ya. Iya, betul. Karena bagaimanapun sistem pemanas ini vital bagi suatu mesin sangat kopi. Vital, ya kan, iya. seperti itu. Oke, demikianlah ya perbincangan kita dengan Saudara Juliano mengenai plus minus dari sistem heat exchanger, boiler, dan thermoblock. Oke. Akhir kata, kesimpulannya boleh saya sampaikan, untuk kebutuhan mesin kopi
itu tergantung lagi dengan kebutuhan pribadi masing-masing ya, dan paling utama itu adalah budget yang kita punyai. Oke, akhir kata kepada Sobat Variety Vero, tempat kita mengundang sobat untuk membuat video ataupun vlog di tempat kita. Kita punya banyak mesin yang bisa dieksplor para sobat-sobat nanti untuk dibikin video di YouTube ataupun di Instagramnya ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video kita ini. Oke, dan nantikan video-video kita selanjutnya.